Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata Bandung. Hari ini kita masuk ke pelajaran yang ke-6. Kita akan membahas tentang bersaksi. Kita ambil judul Mampu Setia Bersaksi Karena Kekuatan dari Kristus. Dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai yang ke-18. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitabnya dan saya akan membantu membaca dari sini. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai yang ke-18. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan Allah melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami tertindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, saudara sekalian, dari kelas remaja, dewasa, dan senior, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena kami hari ini diberikan kasih karunia Tuhan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan bahwa bagaimana Rasul Paulus mengalami banyak sekali ujian dalam pelayanannya, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dia alami. Dia didera, dia juga sampai sempat kelaparan, dia juga merasa kesakitan. Tetapi dalam setiap kalimatnya dia mengatakan bahwa dia diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Pelajaran kita hari ini mengingatkan kita hal pentingnya. Kompetensi belajarnya adalah hal penting tetap tekun dalam penderitaan sebagai pemberita Injil. Makanya judulnya mengatakan mampu setia bersaksi karena kekuatan dari Kristus. Contohnya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus yang tadi kita baca bahwa dia mengalami banyak hal yang tidak enak, tetapi dia mempunyai satu sikap yang sangat tepat saat dia mengalami hal-hal seperti ini. Tadi ada satu ayat yang sangat indah yang kita baca di akhir bacaan kita. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena apa yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mengapa Rasul Paulus punya pemikiran seperti ini? Karena dia mempunyai satu komitmen dalam hidupnya, dia mempunyai satu ketetapan hati dalam hidupnya, yaitu di ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui
dari sehari ke sehari. Jadi ini komitmennya Rasul Paulus bahwa dia tidak mau tawar hati. Dalam setiap permasalahan yang dia hadapi, dia belajar untuk tidak tawar hati. Tawar hati itu artinya hatinya tidak merespon apa-apa. Ya tawar, tidak berasa. Dia tidak mau seperti ini. Dia ingin hatinya tetap menjadi tempat yang indah bagi Tuhan bertahta. Bapak Ibu, kalau kita mau introspeksi diri sendiri, ya saya juga, masalah itu selalu datang dengan teman-temannya, ya nggak? Satu belum selesai, datang satunya lagi, terus menerus datang bertubi-tubi. Saat kita mulai memikirkan permasalahan-permasalahan ini, datanglah kekhawatiran, datanglah hal-hal yang tidak enak. Jadi waktu masalah itu datang, sepertinya mengambil hal-hal positif dalam hidup kita. Pikiran kita yang positif, sukacita kita, senyum kita, terus semangat kita pun diambil. Yang tertinggal hanya adalah hal-hal negatif. Kekhawatiran, galau, sakit hati, marah, khawatir, kacau balau dalam segala hal. Mulut pun mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena hal yang positif itu sepertinya diambil dan yang tertinggal hal-hal negatif. Kita belajar dari Rasul Paulus, dia mempunyai komitmen, dia tidak mau tawar hati. Tawar hati seperti tadi contohnya, hal positifnya hilang, yang tertinggal hal negatif. Jadi waktu dia berkomitmen, Rasul Paulus berkomitmen untuk tidak tawar hati, maka Tuhan membuat Rasul Paulus menjadi pribadi batiniahnya diperbarui hari lepas hari. Jadi dia walaupun tubuhnya semakin merosot seperti tadi, walaupun keadaannya semakin merosot, tetapi manusia batiniannya itu semakin tinggi. Walaupun casingnya, makanya tadi dia mengatakan bahwa hartanya di dalam bejana tanah liat. Tubuh kita ini bejana tanah liat, gampang rusak, gampang sakit, gampang terluka, gampang putus asa. Iya apa enggak? Tidak ada manusia di dunia ini yang kekal, yang cantik dari lahir sampai meninggal pun cantik. Misalnya sampai dia tua itu dia masih kencang kulitnya, masih penglihatannya semakin baik, terus tulangnya semakin kuat. Tidak ada. Tubuh kita ini, casing kita ini adalah bejana tanah liat. Tetapi di dalam diri kita masing-masing itu terletak roh Tuhan yang membuat kita semakin kuat. Saya mengajar di kelas senior itu merasa sangat bersyukur karena saya dipertemukan dengan teman-teman senior itu walaupun tubuhnya semakin renta. Kadang-kadang juga masih lupa, kekuatannya tidak seberapa, jalan pun tidak sekencang dulu. Tetapi saya lihat bahwa di jiwa, di batinnya murid-murid senior itu mereka sangat baik, merindukan Tuhan luar biasa. Pembacaan Alkitab mereka keren. Bagaimana dia berdoa pun mereka luar biasa. Jadi kita harus sadari bahwa tubuh kita, hidup kita ini sebenarnya, kata Rasul Paulus, seperti bejana tanah liat. Tetapi ada harta yang berharga di dalam hidup kita yang tidak bisa hancur hanya karena casingnya. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa saya tidak mau tawar hati. Karena saat dia tawar hati, dia tidak akan diperbarui. Dia tidak punya pikiran positif. Bapak Ibu, terkadang saat kita mengalami masalah yang bertubi-tubi, kita mulai fokus pada permasalahan itu, bukan maksud dibalik masalah itu, ya nggak? Walaupun kadang-kadang menurut kita pasti ada sesuatu indah pada waktunya, tetapi yang dalam pikiran kita bukan maksud Tuhan, tapi solusinya. Terkadang kita tidak tahu permasalahan ini selesai, terus apa nih yang kita dapat? Nah, jarang sekali orang berpikiran gitu. Kalau sudah selesai ya sudah, puji Tuhan sudah selesai. Tetapi pelajaran yang didapat dalam permasalahan itu jarang orang memikirkannya. Saya tahu bahwa kehidupan kita tuh akhir-akhir ini tidak mudah. Banyak orang-orang yang mulai bingung dengan permasalahan ekonomi. Cabai naik. Ya kan, yang suka sambal, aduh bagaimana ini cabai naik. Terus beras harganya naik, kebutuhan pokok, belum anak sekolah, belum kebutuhan yang lain-lainnya, sepertinya itu datang bertubi-tubi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita meletakkan harta kita, iman kita
di hal-hal seperti itu, kita sudah rusak dari dulu. Bukan hanya retak, tapi kita sudah rusak dari dulu. Saat kita tahu bahwa kehidupan ini sulit, mengapa kita tidak kembali kepada Tuhan? Ada satu bagian dari pelajaran buku ini yang menarik. Manakala tubuh menjadi lemah, mudah sakit, atau mulai sakit-sakitan, kebanyakan orang tentu akan memilih untuk lebih memberi perhatian pada diri sendiri daripada urusan lainnya. Keadaan tubuh yang sering sakit menjadi alasan sangat kuat dapat menerima dengan cepat bagi penolakan untuk mengerjakan urusan-urusan sepertinya yang merepotkan. Melayani dan bersaksi terkadang termasuk hal yang dimaksud dengan urusan yang merepotkan. Harus diakui bahwa orang yang mengalami kesulitan bila tubuh sakit sehingga urusan-urusan apalagi pelayanan di gereja harus ditinggalkan. Bukan hanya sakit penyakit ya, terkadang juga urusan ekonomi. Jadi membuat kita malas bersaksi. Kalau udah gini, aduh, udah sulit ya sekarang gitu kan. Jawabannya, sulit. Ini pemerintah bagaimana sih? Tidak bisa mengontrol harga gitu kan. Gini-gini. Jadi orang berkata orang tawar hati ketemu orang tawar hati. Kira-kira jadi apa? Tawar dua-duanya. Tetapi saat kita menghadapi orang tawar hati atau saat kita sebenarnya kita sudah mulai ke ujung-ujung tawar nih. Karena kekhawatiran, ketakutan, permasalahan yang bertubi-tubi. Coba kita mulai belajar berpikiran positif. Bukan berarti saya mengatakan ini selalu berhasil ya. Saya juga masih naik turun. Tetapi saat saya mulai lemah, saya langsung setel musik rohani kencang-kencang di rumah sambil saya ngerjakan pekerjaan rumah. Saya mengambil keputusan untuk terus memuji Tuhan. Saat saya memuji Tuhan, saya percaya bahwa semuanya terjadi dengan sangat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita terus belajar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Dan pelajaran kita hari ini adalah pelajaran untuk terus hidup di dalam Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita mulai belajar dalam kisah Rasul Paulus ini, kita belajar bahwa tidak ada perkara yang sulit di dalam Tuhan. Satu-satunya yang sulit adalah diri kita sendiri tanpa berjalan. Tetapi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita pasti tidak akan sulit. Itu klise Ibu Yuhana, mungkin bilang gitu ya. Itu klise, itu tidak mungkin. Tetapi kalau kita berjalan dengan diri kita sendiri, seperti yang kemarin saya bilang, kalau kita pegang Google Map, tapi kita tidak mau dituntun sama Google Map ya, semau kita saja, kita pasti akan di jalan-jalan yang tidak seharusnya kita lewati. Tetapi saat kita berjalan, hidup kita ditetapkan kepada Tuhan, diserahkan pada Tuhan, kita pasti tahu nih, kita bukan langsung tahu ya, kita pasti akan dituntun ke tempat-tempat yang tidak kita sukai sebenarnya, tetapi Tuhan membuat kita paham betul bahwa Tuhan itu sedang menjagamu. Oh, kok saya dibawa ke sini ya? Kok permasalahan kok semakin sulit ya? Tetapi berjalannya waktu saat kita berserah pada Tuhan, tuntunan Tuhan, oh, titik terang sudah ada nih. Makanya Rasul Paulus mengatakan, walaupun tubuh jasmaninya merosot, tetapi manusia batiniahnya terus diperbarui hari lepas hari. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan itu dipegang sangat kuat. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu namanya kalau di pecinta alam itu dari dari atas turun ke bawah itu raveling. Dulu saya Mapala. Raveling, jadi ada tali pegangan, jadi pegang sini, yang di bawah itu untuk ngerem. Jadi set ini. Nah, saat berpegang seperti ini, saya percaya bahwa tali yang saya pegang ini adalah tali yang kuat. Kalau saya tidak percaya tali ini kuat, saya akan lepas, saya akan merusut gitu kan. Jadi saya harus pegang kencang nih. Nah, saat ini pegang, di bawah itu pegang untuk ngerem. Jadi saya akan turun pelan-pelan, set gitu ya. Jadi kalau udah turun pelan-pelan, ya saya akan tahu nih, oh, saya harus menjaga kecepatan saya seperti ini, harus pelan-pelan karena ini batunya licin. Oh, saya harus begini ya. Pegangan saya ini seperti kita. Tali itu gambarannya Tuhan, jalan Tuhan.
Saat kita berpegang pada Tuhan, Tuhan itu membuat hati kita yang tawar itu menjadi mulai ada rasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu bahwa banyak kesaksian dari mulut-mulut orang percaya yang membuat kita kuat. Jadi saat kita mulai banyak permasalahan, mulailah mendengar firman Tuhan. Mulailah membaca firman Tuhan. Mulailah bergabung dalam persekutuan-persekutuan yang orang benar. Sehingga kita menjadi fresh lagi dan kita mulai bisa berkata positif. Saat ada orang datang, oh iya, hari ini tuh sebel deh hujan. Tapi orang, kalau kita mulai tidak tawar hati, dia bilang gak apa-apa hujan, airnya nanti banyak. Pasti Tuhan mencukupkan semuanya. Kasihan yang gak punya air. Jadi omongan kita itu menjadi penyejuk bagi orang-orang yang tawar hati. Hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjadi pengikut yang Kristus yang kuat. Jangan jadi pengikut Kristus yang lemah. Tetap melayani dan bersaksi dengan kekuatan Kristus, bukan kekuatan diri sendiri. Saya juga paham kalau lagi sakit itu rasanya lemah sekali. Tidak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya tuh jiwanya pengen jalan, tapi badan ini seperti mau menjara, tidak bisa kemana-mana. Iya apa enggak? Tetapi kita melayani bukan harus berjalan. Yang senior yang saat ini mungkin ada di kursi roda, ada di tempat tidur, atau sedang mengalami kesulitan untuk bergerak. Bagaimana saya bisa bersaksi? Coba deh, tetap mendengarkan firman Tuhan. Teknologi sekarang sudah mulai maju, ada Alkitab yang berbicara, jadi setel Alkitab berbicara itu, dan terus mendengarkan firman Tuhan terus-menerus, dan itu akan membangkitkan iman. Bagaimana saya bisa melayani? Kalau begitu, doakan. Melayani itu bukan hanya di atas mimbar. Saya sering berkata begitu. Melayani itu juga bisa melayani dengan doa. Doakan orang-orang sekelilingmu. Doakan pendeta. Doakan pelayan-pelayan Tuhan. Doakan hamba-hamba Tuhan yang di pelosok-pelosok yang melayani di dalam keadaanmu yang tidak bergerak itu. Sebenarnya itu hanya casing, tetapi ada harta yang mulia dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak boleh dikekang oleh casing yang lemah. Firman Tuhan tadi mengatakan seperti itu. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keadaan kita hari ini, jangan berhenti untuk bersaksi, jangan berhenti menjadi terang dan garam dunia, karena hidup kita ini tujuannya adalah untuk memancarkan kasih Tuhan di sekeliling kita. Hari ini, yuk kita semangat lagi untuk bersaksi, bersemangat lagi untuk berdoa, bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Bagaimana caranya saya bisa melayani lagi? Yuk berdoa dulu. Mulai bersaksi dulu, mulai bersekutu dengan Tuhan dulu. Dari situ nanti Tuhan akan menuntun kita. Oh, tempatmu melayani di sini. Oh, tempatmu melayani di sini. Saya selalu menasihatkan teman-teman senior di kelas senior untuk mengambil bagian dari pelayanan. Bagaimana caranya? Saya sudah nggak kuat lagi berjalan. Pikirannya teman-teman senior adalah mengedarkan kantong persembahan atau aser. Oh, bukan begitu saja, saya bilang gitu. Saat oma, emak, engkong duduk di kursi, ada WL yang lagi melayani, bernyanyi, hamba Tuhan lagi berkhotbah, disitulah bagian kita untuk mendoakan. Biar roh Tuhan yang mengambil alih dan Tuhan berbicara lewat para pelayan Tuhan dan hambanya, sehingga kita pun dan jemaat yang lain diberkati. Jadi pelayanan senior yang utama adalah pendoa syafaat. Bagaimana dengan ibu-ibu muda dan bapak muda, kelas dewasa? Bagian kita adalah mumpung masih kuat, mumpung masih Tuhan memberikan kita kekuatan. Layanilah Tuhan sebagai teladan bagi anak-anakmu. Karena apa? Anak-anak itu mencontoh orang yang terdekat, yaitu orang-orang tua, orang tuanya. Jadi jangan mendorong anak untuk melayanan sedangkan diri kita tidak jadi melayani. Itu jadi konyol. Konyolnya begini, misalnya gini. Anda perokok, tapi Anda tidak pengen anakmu jadi perokok. Jadi aneh kan? Kamu gak boleh merokok. Lah, kenapa papa merokok? Ya itu tidak baik. Itu contoh yang tidak baik loh. Kalau contoh tidak baik, kenapa papa melakukan? Nanti jawabannya, kamu anak kecil gak tahu apa-apa, dikasih tahu malah ngeyel gitu kan?
Anak-anak itu membutuhkan contoh, teladan. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan teladan, bagaimana bisa kita berkata bahwa itu baik atau tidak baik? Begitu kan? Nah, hari ini juga untuk yang remaja. Kehidupanmu, masa remajamu, masa mudamu itu hanya pendek. Saat tahu itu pendek, bekerja keraslah di masa mudamu. Jangan terhasut atau mengikuti tren zaman bahwa masa muda itu dinikmati secara maksimal. Itu salah. Di masa mudamu, saat engkau kuat-kuatnya, saat engkau fresh-freshnya, pikiranmu fresh, kekuatanmu fresh, di saat itu loh kau tempa dirimu menjadi pribadi yang bermutu, diisi dengan pengetahuan, diisi dengan keterampilan, diisi dengan kegiatan yang positif, bertemu dengan orang-orang hebat, belajar dari orang-orang sukses. Kalau kelak kamu sudah 30-an, 40-an, kau siap menjadi pribadi yang matang. Bukan hanya matang, tapi mapan. Jadi hari ini, dari kelas remaja, dewasa, dan senior, bagian hidup kita adalah bersaksi dengan bagian hidup kita masing-masing adalah bersaksi dengan kekuatan dan porsinya masing-masing. Jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak berguna. Tidak ada hal yang tidak berguna dalam hidup Bapak Ibu. Seperti saya tadi bilang, bencana tanah liat ini, fisik kita ini lemah, tetapi ada harta yang berharga di dalam hidup kita yang tidak boleh dikekang oleh casing yang lemah ini. Semangat Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo bangkitkan iman lagi untuk terus melayani Tuhan, untuk bersaksi. Mungkin orang lain mengatakan lebay, sok suci, gerejawi gitu kan, mengenai sok firman Tuhan loh gitu kan. Tetapi itu tantangan dari dunia. Pelajaran minggu depan itu akan menjadi pelajaran yang sangat bagus sekali, karena hari ini kita dipersiapkan untuk bersaksi nih. Nah, minggu depan kita akan diajari untuk martir loh. Kenapa bisa gitu? Kita tunggu pelajaran selanjutnya ya. Jangan sampai tidak menonton tayangan ini ya. Baik, kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu sehingga kami banyak belajar. Urapi kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berdoa. Tuhan memberikan kami kekuatan baru dan anugerah-Mu yang luar biasa terus menerus. Hanya di dalam nama-Mu kami percaya. Haleluya, haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.